Jumpa lagi dengan kami dari kelompok 3 dan kami akan membahas tentang sejarah peninggalan Melayu Riau. Tanjak Datuk Laksamana Hang Tuah adalah biat kepala tradisional Melayu yang melambangkan kebesaran, keberanian, dan kesetiaan. Tanjak ini memiliki lipatan khas dan filosofi dan nilai kepahlawanan. Dalam budaya Melayu, tanjak bukan hanya hiasan, tetapi juga simbol identitas, martabat, dan kebijaksanaan. Tanjak Hang Tuah mengumumkan nilai luhur masa lalu dengan keberanian dalam mempertahankan kedaulatan dan dalam tradisi Melayu. Hingga kini, tanjak masih dikenakan dalam upacara adat sebagai simbol kebudayaan Melayu. Permainan rakyat Riau di sini yaitu ada bermacam-macam. Yang pertama adalah guli, gasing-gasing, permainan persimbangan, permainan bengkek, dan permainan tali merdeka. Dan di sini kita membahas gasing. Gasing adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan masyarakat Melayu. Permainan akan memutar gasing dan bertanding siapa yang dapat menjaga gasing tetap berputar paling lama. Permainan ini mengajarkan ketekunan, ketelitian, dan kemampuan mengatur strategi. Permainan rakyat di sini mencerminkan kehidupan masyarakat Melayu zaman dahulu yang hidup dalam kesederhanaan namun penuh kebersamaan. Permainan-permainan ini bukan hanya untuk hiburan tetapi juga sarana untuk mempererat hubungan sosial, melatih keterampilan, ketangkasan, dan menanamkan nilai-nilai moral kepada generasi muda. Rumah Pandai Besi yang ada di Sang Nila Utama, Pekanbaru adalah salah satu presentasi penting dari kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat Melayu Riau. Di rumah ini, profesi pandai besi yang telah ada sejak zaman dahulu diperkenalkan kembali kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi. Berikut adalah beberapa aspek penting dari rumah pandai besi. Yang satu, keterampilan tradisional yang dilestarikan. Dua, pembuatan alat-alat sehari-hari. Ketiga, pembuatan senjata tradisional. Keempat, simbol kekayaan budaya dan kearifan lokal. Dan kelima, edukasi dan pelestarian warisan budaya. Dengan adanya rumah pandai besi di Sang Nila Utama Pekanbaru, masyarakat yang menyaksikan langsung bagaimana proses yang penuh keahlian dan tradisi ini dilakukan, sekaligus memahami betapa berharganya keterampilan ini sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya Melayu Riau. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bedil. Apa itu bedil? Bedil atau senjata api tradisional di Sang Nila Utama Pekanbaru adalah bagian dari koleksi warisan budaya yang menunjukkan pentingnya senjata dalam masyarakat Melayu, khususnya di wilayah Riau. Bedil yang ditampilkan di sini bukan hanya sekedar senjata, tetapi juga simbol perlawanan, pertahanan, dan kemandirian masyarakat Melayu dalam menghadapi ancaman dari luar. Di Nusantara, bedil pertama kali diperkenalkan pada abad ke-16 melalui kontak dengan perdagangan dan penjajah asing seperti Portugis, Belanda, dan bangsa Eropa lainnya. Senjata api yang sebelumnya tidak dikenal ini menjadi alat yang digunakan dalam pertahanan wilayah dan bahkan simbol keberanian dalam perlawanan melawan kolonialisme. Bedil dahulunya digunakan oleh para laskar dan pejuang Melayu dalam upaya mempertahankan tanah air mereka dari serangan luar. Pada masa penjajahan, masyarakat Melayu di Riau, termasuk di wilayah Kesultanan Siak, menggunakan bedil untuk melawan pasukan kolonial yang lebih unggul dalam persenjataan. Bedil menjadi simbol keberanian dan tekad masyarakat Melayu untuk mempertahankan tanah mereka dan mempertahankan identitas serta martabat bangsa. Beberapa bedil bahkan memiliki nama-nama khusus yang menunjukkan nilai sakral dan keberanian yang diharapkan dari pemiliknya. Bedil di sini bukan hanya sekedar senjata, tetapi juga simbol keberanian, ketangguhan, dan komitmen masyarakat Melayu dalam mempertahankan kedaulatan serta budaya mereka dari ancaman luar. Oke, selanjutnya di sini di Sang Nila Utama terdapat juga mata uang tradisional Melayu yang merupakan bagian penting dari sejarah ekonomi dan perdagangan masyarakat Melayu khususnya wilayah Riau. Beberapa aspek sejarah tentang mata uang yang dipamerkan di Sang Nila Utama yaitu yang pertama,
mata uang kerajaan Melayu. Di masa lalu, kerajaan-kerajaan Melayu di Riau seperti Kesultanan Siak dan Kesultanan Lingga memiliki mata uang mereka sendiri. Salah satunya yang terkenal yaitu koin timah atau pitis yang dicetak oleh Kesultanan Siak. Yang kedua yaitu pengaruh mata uang asing. Di Riau, yang berada di jalur perdagangan internasional, memiliki hubungan erat dengan pedagang dari berbagai negara seperti Cina, India, dan Eropa. Akibatnya, mata uang seperti koin Cina yang dikenal dengan keping atau cash coin dengan mata uang Eropa juga ditemukan beredar di wilayah ini. Yang ketiga yaitu masa penjajahan dan mata uang kolonial. Selama masa penjajahan Belanda, penggunaan mata uang kolonial juga meluas di wilayah Riau. Mata uang yang diterbitkan oleh Hindia Belanda seperti gulden digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan secara perlahan menggantikan mata uang lokal di berbagai wilayah. Yang keempat yaitu peralihan ke mata uang nasional. Setelah Indonesia merdeka, mata uang kolonial dan asing secara bertahap digantikan oleh rupiah sebagai mata uang resmi Indonesia. Proses ini menunjukkan perubahan signifikan dalam sejarah ekonomi Riau, di mana identitas Riau sebagai bagian dari negara Indonesia yang merdeka diperkenalkan. Rupiah juga menjadi simbol persatuan dan kemandirian nasional, menggantikan berbagai mata uang yang sebelumnya beredar di Nusantara. Di Sang Nila Utama, koleksi mata uang ini hanya sekedar benda berharga, tetapi juga alat edukasi yang mengajarkan pengunjung tentang sejarah ekonomi dan interaksi budaya masyarakat Melayu. Pengunjung dapat melihat langsung bentuk-bentuk koin kuno, memahami nilai-nilai yang terkait dengan mata uang tersebut. Dengan adanya koleksi mata uang di Sang Nila Utama, masyarakat dapat memahami lebih dalam bagaimana peran perdagangan, pengaruh asing, dan pergembangan ekonomi berdampak pada sejarah dan budaya masyarakat Melayu. Terima kasih. Baik, di sini selanjutnya ada koleksi batu-batuan yang punya nilai sejarah dan budaya untuk masyarakat Riau. Batuan-batuan ini bukan hanya sekedar benda alam, tapi juga punya cerita dan legenda yang dekat dengan masyarakat setempat. Poin-poin utama koleksi batuan di sini antara lain ada batuan kaya mineral. Riau kaya akan batu-batuan yang mengandung mineral berharga seperti timah dan emas. Batuan-batuan ini dulunya jadi alasan pedagang dan penjajah asing datang karena kekayaan Riau yang memang menarik. Selanjutnya ada batu prasejarah. Ada juga batuan besar dari zaman dulu yang disebut batu megalitik. Batu ini digunakan oleh orang-orang prasejarah untuk upacara atau pemujaan, menandakan bahwa sejak lama Riau sudah dihuni oleh manusia. Selanjutnya ada batu akik dan permata lokal. Batu akik dan permata dari Riau populer di masyarakat Melayu, sering dipakai sebagai perhiasan atau jimat. Banyak yang percaya bahwa batu akik bisa membawa keberuntungan atau melindungi pemiliknya dari hal-hal buruk. Selanjutnya ada batu-batu legendaris. Beberapa batu di sini punya cerita mistis atau legenda. Misalnya dipercaya sebagai tempat duduk tokoh terkenal seperti Hang Tua. Legenda ini menambah nilai sejarah dan budaya pada batuan tersebut. Selanjutnya edukasi geologi. Pengunjung bisa belajar tentang berbagai jenis batuan, cara terbentuknya, dan bagaimana batu-batu ini punya makna dalam budaya Melayu. Ini untuk menumbuhkan rasa cinta pada alam dan warisan budaya Melayu. Dengan koleksi batuan di sini, masyarakat bisa mengenal lebih dalam sejarah dan budaya Riau. Batu-batuan ini bukan sekadar benda mati, tetapi bagian dari cerita panjang kehidupan dan tradisi masyarakat Melayu di sini. Sekian dari kami. Jika ada penyampaian kata yang salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Dadah.